نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin, al-ikhwan, jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali di malam hari ini, malam Jumat, kita melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala. Kita masih di bab sedekah sunnah, sedekatut tatawwu, sedekah-sedekah sunnah. Kita sudah tahu di pertemuan berikut sebelumnya terkait dengan keutamaan bersedekah. Dan juga kita sudah tahu di pembahasan juga sebelumnya bahwa kita di dalam bersedekah itu memulai dengan diri kita, kemudian anak dan orang-orang terdekat dengan kita. Setelah itu, maka kita boleh mengarahkan sedekah sunnah kita ke arah mana yang kita pandang itu berfaedah dan punya manfaat yang besar. Kemudian di pertemuan malam hari ini kita masih di pembahasan sedekah sunnah, sedekah tatawwu. Masih seputar hukumnya, kita insya Allah akan membaca hadits 619 terkait dengan seorang yang bersedekah atas nama orang lain. Apa pahala yang dia dapatkan kalau dia melakukan hal tersebut? Tentunya atas izin dari yang mewakilkannya untuk bersedekah. Beliau katakan, wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza anfaqatil mar'atu min ta'ami baitiha ghairu mufsidatin kana laha ajruha bima anfaqat wali zawjiha ajruhu bima iktasabat walil qazini mithlu dzalik la yanqusu ba'duhum ajra ba'din syai'a. Muttafaqun alaih. Hadits ini hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata beliau rahimahullah dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, apabila seorang perempuan dia berinfak dengan makanan yang ada di dalam rumahnya, tidak merusak, artinya dia berinfak atas izin dari suaminya, bukan untuk merusak harta yang ada dalam rumahnya atau makanan yang ada dalam rumahnya. Bisa juga dikatakan makanan yang belum rusak. Itu makanan yang masih bagus, yang layak dimakan. Kana laha ajruha, maka bagi si perempuan ini pahalanya. Bima anfaqat, terhadap apa yang dia infakkan. Wali zaujiha ajruhu bima iktasabat. Untuk suaminya juga dapat satu pahala, dapat juga kebaikan bima iktasabat, karena dia telah bekerja untuk mendapatkan makanan itu. Walil khazin mithlu dzalik. Untuk khazin, penjaga gudangnya, penjaga hartanya, sama juga seperti itu.
La yanqusu ba'duhum ajra ba'din syai'a. Sebagian mereka tidak mengurangi pahala sebagian yang lain. Iya. Hadits ini penulis menyampaikan kepada kita bahwa di dalam bersedekah kita boleh bertawun dengan yang lain. Boleh kita mewakilkan orang lain. Dan pahalanya dengan kita wakilkan orang lain untuk menyerahkan sedekah, itu tidak mengurangi pahala kita sedikit pun. Tidak mengurangi pahala kita sedikit pun. Lihat contohnya di sini. Yang mengeluarkan sedekahnya si istri. Si suami dapat pahala karena dia yang mencari sedekah itu. Yang memberikannya, menyerahkannya istri. Tapi suami yang menjadi sebab ada yang dia sedekahkan. Bahkan bagi penjaga gudangnya yang menjaga itu harta tadi sebelum disedekahkan juga dapat pahala yang sama. Tanpa mengurangi pahala yang bersedekah. Iya. Tanpa mengurangi pahala yang bersedekah. Ini sudah terkenal di dalam syariat kita, bahkan dalam seluruh bab kebaikan. Bukan hanya dalam bersedekah, ini hanya contoh di sedekah. Di dalam seluruh bab cabang kebaikan seperti itu yang kita akan dapatkan. Karena ada hadits yang lebih umum daripada ini. Kata Nabi SAW, "Man dalla ala khairin falahu mithl ajr fa'iliha." Siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka baginya pahala seperti pelakunya. Ini lebih umum lagi. Apa saja yang kita tunjukkan orang berupa kebaikan, maka bagi kita pahala tanpa mengurangi pahala yang melakukannya. Tanpa mengurangi pahala yang melakukannya. Ini secara umum. Dalam bab sedekah juga seperti itu. Semua yang terlibat di dalam sedekah, maka pahalanya sama. Tidak ada yang dikurangi. Tidak ada yang dikurangi pahalanya. Dari yang mengeluarkannya, yang berusaha mendapatkannya, kemudian yang menjaganya. Semua yang terlibat dapat pahala yang sama tanpa dikurangi. Jadi bukan satu pahala yang dibagi-bagi, bukan. Tapi mendapatkan hal yang sama dengan pelaku langsung. Dengan orang yang memberikan langsung harta itu. Tanpa dikurangi. Ini lihat contoh ini Nabi SAW sebutkan 3. Yang mendapat pahala. Si istri yang menyerahkan sedekah. Si suami yang menjadi sebab adanya yang dia sedekahkan. Si penjaga yang menyebabkan harta itu tetap terjaga. Sampai dikeluarkan. Sampai dikeluarkan. Ini kemuliaan syariat kita. Ini kemuliaan syariat kita. Ia dianjurkan untuk bertawun di dalam melakukan kebaikan. Melakukan kebaikan. Dan di ujung hadis telah dijelaskan oleh Nabi SAW terkait dengan apa yang kita sampaikan tadi. Tanpa mengurangi pahala dari masing-masing. Itu kata beliau itu di ujungnya, la yang kusuba'aduhum ajrobat. Jangan sampai kita ada mengatakan, wah kalau saya kasih sendiri lebih bagus.
Karena kalau saya bagi ke orang lain yang memberikannya, akan kurang pahala saya. Itu terkait dengan masalah pembagian kalau kita ada dunia. Ada uang kan, misalnya kita mau bagi. Makin banyak orang kan makin sedikit. Itu perkara dunia. Adapun perkara pahala, makin banyak yang melakukannya, maka makin banyak pahala yang didapatkan. Dan tidak ada yang dikurangi pahala dari orang-orang yang membantu dalam hal tersebut. Dan Nabi bilang, la yanqusu ba'duhum ajra ba'din syai'a. Sebagian mereka tidak mengurangi pahala sebagian yang lain sedikit pun. Tidak mengurangi. Sedikit pun. Ini menunjukkan sama. Sama. Iya. Dalam hal pahala yang mereka dapatkan. Ini sangat jelas keutamaan yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW terkait dengan ya sedekah sunnah. Nah, di sini juga kita bisa ambil faedah bahwasannya boleh kita mewakilkan sedekah untuk mengeluarkannya orang lain yang kita percaya. Orang lain yang kita percaya untuk menyalurkan sedekah itu kepadanya. Karena kadang pemilik harta ya tidak bisa turun langsung membagi sedekahnya. Atau dia sendiri tidak tahu orang-orang yang berhak untuk mendapatkan sedekah itu dari masyarakat atau orang-orang yang membutuhkannya. Maka dia kalau wakilkan kepada orang lain yang tahu tentang masalah tersebut, maka itu adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Untuk mereka. Secara umum boleh bertawun di dalam perkara kebaikan ya antara sesama kaum muslimin. Kemudian berikutnya kata beliau rahimahullah, wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala ja'at Zainab imra'atu Ibnu Mas'ud faqalat ya Rasulullah innaka amartal yauma bis sadaqati wa kana indi huliyun li fa aradtu an atasaddaqa bihi fa za'ama Ibnu Mas'udin annahu wa waladahu ahaqqu min atasaddaqa min atasaddaqu bih alaihim. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sadaqa Ibnu Mas'ud. Zaujuka wa waladuka ahaqqu man bukan min tadi ahaqqu man tasaddaqti bihi alaihim. Rawahul Bukhari. Hadits ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kata beliau dari Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau berkata datang seorang perempuan yang bernama Zainab. Zainab ini istrinya Abdullah ibn Mas'ud. Sahabat yang mulia. Dia berkata, wahai Rasulullah. Pada hari ini engkau menganjurkan untuk bersedekah. Dan saya ada perhiasan. Saya mau sedekahkan. Semangatnya para sahabat Nabi SAW. Ini perempuan. Saya ada perhiasan, saya mau bersedekah dengannya. Seperti yang dianjurkan. Fa'aradtu an atasaddaqa bih. Saya mau bersedekah dengannya. Faza'ama Ibnu Mas'ud. Tapi Ibnu Mas'ud menyangka bahwasanya dia dan anaknya ahaqqu man atasaddaqu bih alaihim. Adalah orang yang lebih berhak saya sedekahkan kepada mereka. Maksudnya ini kan suami saya dan anak saya. Saya mau bersedekah. Tapi Ibnu Mas'ud bilang,
dia lebih berhak dikasih. Suaminya dan anaknya. Ini pertanyaan dari istrinya, Abdullah bin Mas'ud. Maka kata Nabi SAW, Sodaqah Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud benar dalam hal itu. Zaujuka wa waladuka ahakku. Man tasaddaqti bihi alaihim. Istri kamu, zaujuki, istrimu, wa waladuki, dan anakmu, ahakku, lebih berhak, ya, untuk kamu sedekahkan atas mereka. Kamu sedekahkan atas mereka. Hadits ini penulis rahimahullah ta'ala bawakan kepada kita untuk kembali menegaskan kepada kita, kalau kita mau sedekah sunnah, tapi ingat ini sedekah sunnah. Kalau sedekah wajib, kami ulangi, itu sudah diatur yang berhak mendapatkannya. Tapi ini sedekah sunnah. Hadis ini kembali menegaskan yang sebelumnya yang kita baca. Ketika Nabi SAW menganjurkan untuk bersedekah, Nabi SAW katakan, wabda biman ta'ul. Mulai dengan orang yang kamu tanggung. Demikian pula, ketika ada seorang lelaki yang bertanya, Rasulullah, saya punya 1 dinar. Nabi katakan, sedekah untuk dirimu. Sedekahkan atas dirimu. Dia bilang, saya punya yang lain. Kepada anakmu. Dia bilang, saya punya yang lain. Kepada pembantumu. Dia bilang, saya punya yang lain. Ya kamu lebih tahu. Setelah semua itu ada. Hadis ini kembali itu tadi. Ini ada seorang perempuan mau bersedekah dengan perhiasannya. Dia mau bersedekah. Suaminya bilang, saya lebih berhak kamu sedekahkan kepada saya. Karena saya kekurangan juga. Anakmu juga lebih berhak. Ini istri. Ya enggak. Dia enggak langsung percaya apa yang dikatakan oleh suaminya. Dia bertanya kepada Nabi SAW, gimana? Itu terkait dengan perkataan suaminya. Kata Nabi SAW menjawab, betul. Nah, ini Nabi iyakan. Nabi benarkan. Ini yang disebut di dalam syariat sunnah takririyah. Sunnah yang dibenarkan. Karena sunnah itu ada ucapan, ada perbuatan, dan ada pembenaran. Terjadi di masa Nabi, dan Nabi tidak mengingkarinya, bahkan benarkan. Maka itu juga disebut sunnah yang kita contohi. Di sini Nabi benarkan apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Bahwa dia benar. Suamimu, anakmu, lebih berhak kamu berikan kepadanya. Ini tentunya bukan karena kikir. Bukan karena ya supaya harta itu tidak keluar ke orang lain. Bukan. Kalau itu lagi, itu lain ceritanya. Ya. Sebenarnya suaminya berkecukupan, anaknya berkecukupan, tapi karena dia tidak mau hartanya ke orang, kan boleh kepada keluarga. Iya. Nah, itu nanti bisa masuk ke kikir yang tercela. Ini maksudnya memang suaminya butuh. Anaknya butuh. Maka dia mulai dengan suaminya atau anaknya. Itu lebih utama. Itu lebih utama. Di dalam hadis yang lain, bahwa Nabi SAW jelaskan kenapa kita mulai dengan orang yang memiliki ikatan keluarga dengan kita. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Zainab As-Saqafiyah secara marfu, Nabi katakan laha ajron, baginya 2 pahala. Orang yang bersedekah kepada keluarganya itu baginya 2 pahala. Lebih daripada sedekah di selain keluarga.
Apa itu? Kenapa bisa? Kata Nabi SAW, ajrul qorobah wa ajrus sadaqah. Dia dapat pahala karena menyambung kekerabatan. Yang kedua, dia dapat pahala karena dia telah bersedekah. Dua pahala yang didapatkan. Pahala karena menyambung silaturahim. Dia hadiahkan, sedekahkan apa yang dia punya kepada keluarga. Berarti dia sambung tali kekeluargaannya. Kemudian yang kedua, pahala karena dia telah bersedekah. Pahala karena dia telah bersedekah. Dan sekali lagi, ini maksudnya kata para ulama sedekah sunnah. Ini maksudnya kata para ulama kalau masalah sedekah sunnah. Iya. Kemudian berikutnya kata beliau rahimahullah di hadits yang berikutnya masih terkait dengan sedekah sunnah. Wa an bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yazalu ar-rajulu yas'alun nasa hatta ya'tiya yaumal qiyamati wa laisa fi wajhihi muz'atu lahmin. Muttafaqun alaihi. Hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim untuk menjelaskan ya dan membatasi apa yang sebelumnya. Sebelumnya itu terkait dengan sohib mal, pemilik harta. Pemilik harta. Ini sekarang ini bagaimana sikapnya orang yang tidak punya harta. Kan orang yang punya harta dianjurkan untuk bersedekah. Gimana kalau yang tidak punya harta? Apakah boleh dia meminta kepada orang yang punya harta supaya dia bersedekah? Sedekah dulu kepada saya butuh. Apakah boleh seperti itu? Ini Nabi SAW menjelaskan tentang orang yang disedekahkan kepadanya. Boleh nggak dia minta-minta supaya orang bersedekah kepadanya? Kata beliau dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, ma yazalur rajul yas'al. Terus menerus seorang meminta. Artinya tidak sekali-sekali. Terus menerus dia meminta-minta. Hatta ya'tiya yaumal qiyamah, sampai datang di hari kiamat, tidak ada di wajahnya sepotong daging pun. Muz'ah itu disebutkan oleh ulama bahasa, dia adalah kit'ah yasiro minal lahab. Sepotong kecil dari daging. Artinya, kalau seorang sedikit-sedikit dia meminta, terus menerus dia lakukan seperti itu, maka ini sebab dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat tidak ada daging di mukanya. Ini harus dipahami. Jangan sampai kita memahami hadis yang pertama tadi, dalil-dalil yang sebelumnya yang banyak sudah kita baca. Anjuran untuk bersedekah kalau kita mampu. Jangan sampai kita manfaatkan. Jangan sampai kita apa? Manfaatkan. Untuk kepentingan kita. Untuk kepentingan kita. Kalau ada orang meminta, terus meminta untuk kepentingan pribadinya. Terus meminta. Padahal dia tidak butuhkan. Dia meminta memang untuk memperkaya. Ini ya, bukan karena butuh. Kalau butuh, itu hal yang boleh. Ini dia terus meminta untuk memperkaya dirinya. Seperti yang disebutkan di hadis berikutnya. Keterangannya. Kita baca dulu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sa'alan nasa amwalahum takatsuron." Ini tadi. Fa inna ma yas'alu jamron falyastakil au liyastaksir. Kata beliau rahimahullah, rawahu Muslim. Ini riwayat Imam Muslim, kalau tadi riwayat Bukhari Muslim. Katanya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'alan nas." Ini untuk menjelaskan tadi di hadis. Siapa yang terus meminta kepada manusia, nanti di hari kiamat akan datang dalam keadaan tidak berdaging mukanya. Maksudnya yang meminta bagaimana? Kata Nabi SAW, siapa yang meminta kepada manusia, ada orang-orang harta mereka. Ayo bersedekah, bersedekah. Ya. Orang yang punya banyak harta dianjurkan bersedekah. Tapi dianjurkan begitu takatsuron, dalam rangka memperbanyak-banyak. Bukan karena kebutuhan, tapi memang dia ingin ya menggemukkan rekeningnya. Iya. Itu keinginannya. Ini yang tercela tadi. Kata Nabi SAW, fa innama yas'alu jamron. Maka sungguh dia telah meminta jamron, api neraka. Falyastakil, maka silakan dikurangi, au liyastaksir, atau terbanyak. Silakan, karena makin banyak kamu kumpulkan, berarti makin banyak jamronnya. Makin banyak api neraka yang dikumpulkan. Makin banyak api neraka yang dikumpulkan. Silakan, kata Nabi SAW. Ini ujungnya, ini bukan disuruh untuk meminta. Tapi ini ancaman. Sama dengan kita bilang, misalnya kepada anak kita. Kita sudah larang keluar. Dia mau keluar, kita bilang, silakan keluar. Apa maksudnya itu? Bukan menyuruhnya untuk keluar, tapi apa? Silakan. Iya, keluar. Sama ini. Iya. Meminta harta manusia untuk takatsur. Memperbanyak-banyak. Bukan karena kebutuhan. Bukan karena kebutuhan. Iya. Kalau karena kebutuhan, tidak ada masalah. Karena kadang kan orang tidak tahu kalau ini ada kebutuhannya. Sementara ada orang memang mau membantu. Tapi karena tidak tahu, akhirnya dia tidak membantu. Karena dia kira orang ini ya cukup. Orang ini cukup di dalam kehidupannya. Tapi ternyata dia tidak punya apa-apa. Dia tidak cukup. Maka boleh dia memberitahukan kepada orang yang punya dan mampu. Yang bisa membantunya. Yang bisa membantunya. Tidak ada masalah. Iya. Sebagaimana dilakukan di masa para sahabat. Nabi SAW ketika datang orang-orang yang hijrah, kalau ada yang belum punya, belum bantu. Kalau tidak ada, belum tawarkan kepada para sahabatnya. Belum tawarkan kepada para sahabatnya. Karena boleh kita saling memberikan syafaat. Kalau kita tahu ada teman kita butuh, dan teman kita ini tidak tahu kalau ada orang yang bisa membantunya, boleh kita kasih tahu orang bahwa bantu si fulan. Karena Nabi SAW katakan, isfa'u tu'jaru. Berikan syafaat. Bantuan. Kalian akan diberi pahala. Kalian akan diberi pahala. Iya, yaitu kepada orang-orang yang tidak meminta kepada orang kecuali mendesak. Berikan syafaat, berikan anjuran
kepada orang yang mampu untuk bersedekah, supaya dia bersedekah kepada orang-orang yang tidak meminta, tidak mengutarakan dia butuh, kecuali dalam keadaan apa? Memang dia butuh. Dia terdesak untuk ya melakukan hal tersebut, untuk melakukan hal tersebut. Ini disebutkan. Ada ayat yang pernah saya baca terkait dengan hal tersebut. Ya, boleh kita memberikan dan menganjurkan orang-orang kaya untuk bersedekah kepada orang yang butuh. Kepada orang yang butuh. Tapi dia tidak menampakkan kalau dia butuh. Bagi kita yang tahu, boleh kita kasih tahu teman kita. Memberikan syafaat. Supaya dia membantu teman kita. Itu ada di surat Al-Baqarah ayat 273. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu agniya minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, lil fuqara, yaitu berinfaklah kepada orang-orang fakir. Alladzina uhsiru fi sabilillah. Orang-orang fakir yang mereka terikat di jalan Allah. Mereka lagi ada jalan Allah. Apakah dia lagi berjihad dengan pedang atau berjihad dengan lisannya? Atau berjihad dengan lisannya untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. La yastati'una darban fil ard. Karena dia melakukan itu, dia tidak mampu bekerja. Maksudnya tidak bisa dia. Karena misalnya orang ini belajar, mengajar, atau dia berjihad di jalan Allah, ya, walaupun kadang saya tidak enak bilang begitu. Dan sampai ada yang bilang, wah ini ustadz supaya dibantu dia. Tapi kita berbicara hakikat. Iya, boleh kita membantu orang yang la yastati'una darban fil ard. Dia tidak bisa bekerja karena sibuk dengan membantu orang dari sisi agama. Tidak bisa bekerja. Karena mungkin maslahat bagi dia kalau dia bekerja, tidak ada orang mengajar misalnya. Kalau dia bekerja, tidak ada orang belajar. Sementara orang-orang sibuk bekerja. Kalau dia juga bekerja, tidak bisa mengajar. Kata Allah, la yastati'una darban fil ard. Mereka tidak mampu bekerja sampai tapi orang-orang karena dia namanya dia tidak meminta-minta, yahsabuhumul jahilu agniya. Orang-orang yang tidak tahu menyangka dia orang kaya. Minat ta'affuf. Min di sini bermakna ta'lil. Karena sebab dia tidak meminta-minta. Dia sebenarnya butuh. Karena tidak ada kerja. Dia sibuk berjihad. Itu yang dilakukan. Dia sibuk belajar. Sebentar saya akan sebutkan hadis kisah di masa Nabi SAW. Dia sibuk bekerja. Dia tidak bisa bekerja. Tapi dia tidak meminta-minta. Kan dia orang belajar. Orang agama. Tercela meminta-minta. Jadi dia tidak minta-minta. Sehingga orang-orang yang tidak tahu dia kira ini orang kaya. Karena tidak pernah meminta. Tidak pernah meminta. Ta'rifuhum bisimahum. Iya. Dan sebenarnya kamu mengenal mereka dengan ciri-cirinya. Karena ya namanya orang kaya, kita tahulah cirinya. Orang miskin juga, semua kita tahu ciri-cirinya.
Bagaimanapun kalau ada orang miskin tapi kalau pura-pura kaya, pasti kita tahu juga. Iya kan? Sebagaimana orang kaya mau dibilang dia miskin sekali, kita juga akan tahu. Karena pasti ada yang tahu, pasti ada yang melihat, atau pasti ada yang kenal kita. Iya kan? Anggaplah misalnya kita ini di Nurullah ini sama-sama yang duduk semua ini, semua pakai songko yang sama. Iya kan? Tidak ada yang tahu bahwa di sini ternyata ada yang punya uang, tidak ada lagi nolnya. Saking panjangnya nolnya. Misalnya begitu, tidak ada yang tahu. Tapi pasti ada yang mengetahuinya. Nah, sebagaimana juga, mungkin ada di tengah kita ini, orang tidak punya apa-apa. Yang dia miliki hanya makan sehari-hari. Untuk lebih, tidak ada. Kita mungkin tidak tahu, tapi pasti ada yang tahu. Karena Allah bilang, ta'rifuhum bisimahum. Kalian mengenal mereka dengan cirinya. La yas'alunan nasa ilhafa. Mereka tidak meminta kepada orang-orang ya dengan cara mendesak. Woi, beri saya mau sekali dibantu. Tidak pernah mereka seperti itu. Tidak ada. Kalau ada orang bilang, oh saya sedekah kok dulu. Iya. Diri orang yang memang dia butuh, itu tidak seperti itu. Dia hanya menganjurkan kalau memang ada, ya, tidak pernah meminta dengan mendesak. Kemudian Allah sebutkan kepada orang yang memberikan orang yang seperti itu, wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Apapun yang kalian infakkan kepada mereka, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Dan di ayat berikutnya juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan pahalanya, ganjarannya. Kata Allah, alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menginfakkan hartanya di malam dan di siang. Dan kadang kan sebagian kita ya, kalau saya infak malam ini atau siang besok, habis hartaku nanti. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menginfakkan hartanya di malam ataupun di siang, secara sembunyi rahasia ataupun terang-terangan, falahum ajruhum inda rabbihim. Bagi mereka pahalanya di sisi Rabb mereka. Terus wala khaufun alaihim. Tidak ada rasa takut atas mereka. Karena harta itu kalau kita sedekahkan itu tidak mengurangi harta. Makanya orang beriman yang kaya, yang punya harta, itu tidak ada rasa takut bagi mereka. Karena Nabi SAW katakan, ma naqasat sadaqatun min mal. Sedekah itu tidak mengurangi harta. Sedekah itu tidak mengurangi harta. Itu kata Nabi SAW. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan di sini, wala khaufun alaihim. Tidak ada rasa takut atas mereka. Tidak ada ketakutannya, wah nanti saya miskin. Lihat dari para sahabat. Abu Bakar. Pernah Umar bawa setengah hartanya. Abu Bakar dia bawa seluruh hartanya. Orang beriman tidak ada rasa takutnya untuk bersedekah. Walahum yahzanun, dan mereka tidak pernah bersedih. Tidak pernah bersedih. Ini kata Allah Subhanahu wa taala terkait dengan ya pemilik harta, demikian pula orang yang berhak yang kita bantu. Iya, yang kita bantu. Nah, ini disinggung di hadis kita tadi bahwa seorang itu ia tidak sepantasnya meminta-minta kalau hanya sekedar untuk apa? Memperkaya diri. Kalau mau kaya jangan minta, kerja. Iya. Minta kepada orang itu kalau memang ada kebutuhan. Ada kebutuhan yang mendesak. Yang memang orang tidak tahu sebenarnya bahwa di sini ada kebutuhan.
Iya, ada kebutuhan. Terkait dengan yang Ana sebutkan tadi, bahwa saya bilang tadi bahwa orang yang kita sedekahkan kepadanya itu bisa yang berjihad di jalan Allah dengan pedangnya, bisa juga dengan yang belajar. Ia menyampaikan belajar agama Allah dan menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena di masa Nabi SAW ada seorang berkata, ini ada saudaraku, dia tidak bekerja. Dia hanya datang kepada kamu belajar. Pulang begitu. Sementara saya di rumah bekerja. Cari harta. Dia mungkin menginginkan bahwa harusnya Nabi anjurkan kamu juga gantian bekerja dengan saudara. Jangan hanya belajar terus. Tidak seperti itu kata Nabi SAW. Kata Nabi kepadanya, la'allaka turzaqu bih. Kamu itu bisa saja diberi rezeki karena sebab dia belajar. Kamu diberi rezeki, dimudahkan bekerja, itu karena ada yang belajar. Nah, ini yang perlu kita ingat. Bisa saja kita diberikan kemudahan karena ada penuntut ilmu, orang yang belajar agama Allah, yang kita bantu. Yang kita bantu. Kita dimudahkan. Urusan-urusan kita. Ini kata Nabi SAW. Dalam hadis Ibn Abbas juga, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, yang dengannya kita tutup dulu pembahasan kita sampai di hadis yang terakhir tadi kita baca. Kata Nabi SAW terkait dengan orang kaya yang punya kecukupan, mereka dianjurkan untuk membantu orang miskin atau orang yang membutuhkan. Kata Nabi SAW kepada mereka dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, kata beliau, hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Kalian tidak lihat ditolong, dibantu, diberi rezeki kecuali karena adanya orang-orang yang lemah, yang butuh bantuan di antara kalian. Ini maksudnya, ya kalau kita punya kekayaan, jangan kita merendahkan orang yang tidak kaya. Bisa saja dan bahkan dipastikan kita kaya karena ada orang yang membutuhkan, ada orang susah di tengah kita. Ada orang yang susah dan membutuhkan bantuan kita yang kaya untuk mereka. Untuk mereka. Karena itu yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tadi perlu diingat, jangan sampai karena wah penuntut ilmu berarti boleh dibiayai. Kalau ustadz juga harus dibiayai. Ya, dia bantu dulu saya karena saya ustadz. Daripada saya pergi kerja batu besok, ya enggak bisa juga begitu. Iya, untuk memperkaya minta kepada orang. Enggak boleh. Karena ini panas. Harta yang diminta-minta itu karena ingin memperbanyak harta, itu panas. Nabi katakan itu adalah api neraka. Silakan diperbanyak atau dikurangi. Silakan diperbanyak atau dikurangi. Ini wallahu alam terkait dengan apa yang kita ingin ambil di malam hari ini. Insya Allah sisa 2 hadis terkait dengan sedekah sunnah. Setelah itu nanti akan masuk di bab terakhir, itu bab tentang qasmi as-sadaqat. Iya, orang-orang yang berhak untuk dibagikan sedekah kepadanya. Sisa 2 hadis lagi baru kita akan masuk di bab terakhir. Setelah itu kita akan masuk di kitab keluar dari zakat, masuk di puasa. Masuk di puasa insyaallah taala. Kalau ada pertanyaan silakan. Silakan Pak Syaril. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Masya Allah. Untuk yang pertama, pertanyaan yang pertama, ada orang merantau, habis semua, apanya? Semua pokoknya Pak Syahril. Iya. Hmm. Karena kalau dirinci panjang gitu, iya, itu semua. Pakaiannya, tasnya, isi tasnya, dompetnya, kan begitu. Dia habis bekalnya. Pertanyaannya Pak Syahril, boleh nggak dia meminta-minta? Dia minta untuk keperluannya supaya sampai ke kampungnya. Boleh. Ada kisah yang disebutkan oleh Nabi SAW tentang si botak, si buta, dan si siapa? Hmm? Siapa? Hah? Ada yang botak, terus ada yang buta, terus ada yang hmm? kusta. Yang kusta. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin menguji mereka. Diberikan harta. Ditanya masing-masing kepada si botak. Ini bukan botak sembarang Pak Syaril. Botak karena dia ada penyakit kulit di kepalanya. Ya, alhamdulillah. Ya. Jadi dia ditanya, apa yang kamu mau? Saya mau rambut. Dan dari harta dikasih harta. Demikian pula yang satu. Saya mau langsung ke titik poinnya. Karena semua ini punya harta banyak. Satu punya satu lembah dari onta, satu punya satu lembah dari sapi, satu punya satu lembah dari kambing. Datang malaikat berwujud manusia. Dia bilang in qata'at lial hibal, sudah habis bekal, putus. Saya meminta dengan nama Allah, berikanlah saya satu onta untuk menyambung safarku. Ini yang punya onta. Di yang sapi juga begitu, di yang kambing juga begitu. Yang menjadi titik poin kita bukan si yang punya onta, sapi atau kambing beri atau tidak. Di sini disebutkan dalam syariat kita bahwa ini boleh kita memang meminta kalau memang kita butuh. Bahkan yang berhak mendapatkannya memang dia. Kalau ada kita punya sedekah wajib, bahkan kita punya sedekah wajib. Di antara yang berhak mendapatkannya adalah siapa? Ibnu Sabil. Anak jalanan. Bukan yang preman kan. Bukan, maksudnya musafir. Yang sudah putus bekalnya. Itu di antara salah satu dari 8 golongan. Dia yang paling berhak kita kasih. Kemudian yang kedua, kata Pak Syahril, gimana kalau ada orang miskin, tapi dia mau belajar. Dan ada semangat belajarnya. Ada semangat belajarnya. Boleh nggak dia meminta untuk pergi belajar? Iya. Kalau tidak ada orang di situ yang pergi belajar, kecuali dia, tidak ada yang lain, kecuali dia, boleh. Tapi kalau banyak orang, tidak boleh dia meminta. Tidak boleh dia meminta. Kalau ada orang kasih, dengan melihat dia semangat belajar, kemudian orang kasih supaya dia dimudahkan untuk belajar, ini anak bagus pemahamannya, bisa menyampaikan agama Allah nanti berikutnya, maka kita biayai. Itu tadi. Orang yang tidak meminta, terus dia tidak mampu bekerja karena sibuk belajar, kita kasih. Kita kasih. Ini wallahualam. Terkait dengan tadi itu, kenapa saya bilang kalau tidak ada orang, masalahnya kalau tidak ada orang belajar dalam sekampung, semuanya berdosa. Kalau tidak ada yang diutus dalam satu kampung, orang yang belajar agama Allah Subhanahu wa taala, semuanya berdosa. Kalau yang akan dia pelajari adalah perkara-perkara yang memang ya fardu kifayah. Adapun yang fardu ain, ya wajib setiap kita belajar, bukan hanya mengutus orang. Wajib semua kita belajar, bukan hanya mengutus orang. Itu wallahualam. Apa hukum memberi kepada orang yang meminta-minta? Kalau kita tahu dia ini meminta-minta untuk, dia sudah punya rumah kos,
Ya, sudah ada rumah kos-kosannya. Tapi kerjaannya memang begitu, minta-minta. Enggak boleh, itu sudah takaturon. Enggak boleh bertawun dengan dia. Nah, karena sebagai orang peminta-minta katanya ada rumah kosnya. Nah, begitu. Nanti di lapangan baru dia ganti bajunya sibuk. Ada baju dinasnya. Dan setelah itu dia ganti lagi. Kata ada teman jumpai begitu. Jadi dia pergi datang dari daerah, kumpul di suatu tempat situ, situ dia ganti bajunya, celana semua, ada bosnya. Pengalaman kayak ini Pak, bukan di kita bosnya. Iya, baik. Iya. Ini begitu. Kalau yang seperti itu, tidak boleh kita kasih. Apalagi memang ada aturan pemerintah juga, tidak boleh kita kasih. Dilarang oleh pemerintah yang seperti itu. Iya, kita tidak kasih. Cuma juga kadang orang kalau tidak dikasih, dia doakan Ustadz Kai. Iya. Ini masalah juga. Ya, daripada kita dimaki-maki, iya, kita kasih juga. Itu masalah lain antum yang melihat gimana. Seperti itu. Wallahu a'lam. Maksudnya dia sedekah hanya sekedar konten. Hmm. 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 Nggak boleh. Oh, ya, jadi kita YouTuber juga ini, Pak. Baru saya tahu, Pak. Iya. Banyak sekali keahlian ini. Hah? Baru? Oh, Masya Allah. Hmm. Iya, Alhamdulillah. Tidak boleh, Pak. Tidak boleh. Kan itu namanya kita beramal akhirat, tapi untuk dunia. Tidak boleh. Kalau ingin membantu orang, menganjurkan orang untuk berbuat baik, bantu saja. Bantu saja. Tidak perlu kita niat-niat lagi untuk yang lain. Kalau memang ada konten dibuat, konten yang lain saja. Hal-hal yang mubah. Ya, karena ada namanya Pak, tidak boleh kita cari makan. Ya, dengan hal-hal yang seperti itu, melanggar syariat, seperti berbau ria, ya, sum'ah, ria itu ingin dilihat, atau ingin didengar, atau ingin disebut, atau ingin dunia. Tidak harus orang bilang, saya tidak ria, saya tidak mau didengar, tidak mau dilihat, tidak mau juga disebut. Cuma saya mau dapat uangnya. Dari konten ini yang dia, supaya banyak yang like kontennya yang dia sebutkan, yang dia upload di situ, supaya dia dapat banyak uang, nah itu niat dunia namanya. Saya sudah sebutkan di pertemuan yang lalu, ayat di dalam surat Al-Isra. Terkait dengan orang yang beramal, tapi mengharap dunia. Saya sudah sebutkan. Terkait dengan hal tersebut. Bahwa orang yang menginginkan al-ajilah, ajalna lahu ma nasya'u liman nurid. Siapa yang ingin dunia dari beramalnya, kami akan berikan segera untuk dia, tapi kalau kami kehendaki. Tapi di akhirat ini yang masalah. Orang yang seperti itu merugi di akhirat. Allah katakan, "Tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha." Kemudian kami jadikan untuknya neraka jahanam yang dia akan masuki. Maka Nabi SAW pernah menyebutkan, cuman ini orang yang mau disebut. Dia bersedekah. Kalau ini tadi kan mau dunia. Itu ayat. Dia akan masuk neraka.
Bahkan ada orang yang disebutkan oleh Nabi SAW, 3 golongan yang Nabi sebutkan, awal man tusa'ar bihimun nar. Yang pertama sekali dibakar oleh api neraka. Di antara yang disebutkan adalah orang yang bersedekah. Tapi liuqal jawad, supaya dikatakan dia dermawan. Jadi dia bersedekah supaya dikatakan, oh Masya Allah Aji ya. Iya. Supaya dikatakan seperti itu. Supaya dikatakan dermawan. Pak Syahril sebentar umumkan kalau Jumat. Ini masalah ini. Iya. Supaya dikatakan seperti itu. Itu nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Datang kepada Allah, tanya. Dia bilang, saya bersedekah untuk agama, mengharapkan pahala. Tapi dikatakan, kamu dusta. Kamu bersedekah supaya dikatakan dermawan. Dia dilempar di neraka. Itu bahayanya. Itu yang riyabah ya, yang sum'ah. Kalau ini niat dunia, itu tadi. Ayatnya, bahaya itu. Iya, bahaya. Kalau hanya sekedar supaya dapat banyak, dia akan dapat apa yang dia niatkan. Dia akan dapat apa yang dia niatkan. Seperti hadis Nabi SAW. Ketika beliau katakan, innamal amalu biniat, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguh amalan itu tergantung dari niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Nabi contohkan 2 orang yang melakukan suatu amalan. Disebutkan oleh Nabi SAW amalan hijrah. Meninggalkan dosa kepada ketaatan. Atau meninggalkan negeri kafir kepada negeri Islam. Nabi contohkan 2 orang ini. Man kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan karena anjuran Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan karena anjuran Rasulnya. Artinya bernilai pahala. Setelah itu Nabi sebutkan, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atun yankihuha. Siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin dia dapatkan, atau perempuan yang ingin dia nikahi. Sebenarnya dia tidak rajin sholat. Tapi kalau orang yang dia ingin dapatkan, yang dia senter-senter jauh, itu sudah rajin sholat juga, akhirnya dia sholat. Karena itu, maka hijrahnya untuk dunia dan untuk perempuan itu. Jadi tidak ada nilai pahalanya. Sama dengan itu tadi. Niatnya untuk kontennya, dia dapat kontennya. Tidak ada pahalanya. Iya, tapi motivasi dibaliknya, iya, itu masalahnya. Itu untuk sembunyikan saja itu. Kalau motivasi, kenapa kita kejar orang yang like-nya? Iya kan? Alhamdulillah. Berapa yang pengikut, Pak? Ya, sampai orang tawari, Ki. Hah? Hah? Oh, sponsor, Pak ya. Alhamdulillah. Baiklah, kita cukupkan. Alhamdulillah. Karena sudah waktu. Ya, kita lanjutkan lagi di pertemuan akan datang. Subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.